Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada suatu ketika, serombongan pemuda-pemudi mendaki sebuah gunung yang tinggi untuk menguji kemudaan mereka. Setelah sampai di sebuah lembah, salah seorang dari pemuda memohon pamit kepada sahabat-sahabatnya agar dia diperkenankan untuk beralih arah ke tempat lain, sekedar untuk membuang air kecil. Lama menunggu 1 jam, sahabatnya ini nggak muncul-muncul. Karena itu, seluruh rombongan memutuskan untuk meninggalkannya. Sahabatnya ini kehilangan jejak. Dia kedinginan, dia kelaparan. Karena itu dia berusaha untuk mencarikan sesuatu supaya bisa diisi ke dalam perutnya. Dia berjuang dan ternyata tidak mendapatkan apapun untuk dimakan. Dalam kesendiriannya, dalam keheningannya, dia berkata dengan nada seperti ini, "Tuhan, mengapa Engkau begitu pelitan? Mengapa Engkau begitu kejam? Mengapa Engkau tidak memperhatikan aku dalam situasi yang lapar ini? Sekarang saya berkata kepadamu Tuhan, lebih baik saya mati dimakan harimau daripada saya mati kelaparan tanpa mengisi apa-apa di perut saya." Ini perkataan pemuda itu ya. Setelah itu dia berusaha menelusuri jejak-jejak para sahabatnya, tetapi dia tidak menemukan di manakah jejak mereka. Ketika dia meneruskan perjalanannya, terbayang di hadapannya di depan seekor harimau mendekatinya. Pemuda ini ketakutan, dia lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Setelah mendapatkan tempat persembunyian yang dirasakan aman olehnya, pemuda ini sujud berdoa dan berkata seperti ini, "Tuhan, saya tidak tahu mengapa Engkau menjadi pendendam seperti ini. Persoalan di lembah tinggallah di lembah. Jangan bawa sampai ke puncak gunung. Mengapa Engkau begitu kejam? Mengapa Engkau menghukum saya dengan mengirimkan harimau ini?" Ceritanya sampai di sini, titik. Sungguhkah Allah pendendam? Sungguhkah Allah pemarah? Bagi Allah tidak ada batas ruang dan waktu untuk kita manusia. Dosa dan kesalahan yang kita lakukan di lembah akan diadili di rumah, di gereja, bahkan di pengadilan yang terakhir. Allah ada di dalam seluruh ruangan dan waktu. Hidup kita berada di tangan Allah. Allah tidak pernah mendendam. Yang menghukum pemuda tadi bukanlah Allah, tetapi kata-katanya sendiri, hasratnya sendiri, tindakannya sendiri. Dalam kitab Injil dan bacaan pertama tertulis jelas di sini, Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh cinta. Dia panjang sabar, besar kasih setianya. Allah tidak pernah memperhitungkan segala salah dan dosa kita. Yang ada dalam diri Allah adalah menciptakan, mencintai, menyelamatkan manusia. Ini 3 kata kunci. Allah menciptakan kita dengan dan karena kekuatan cintanya. Allah menebus kita dari dosa-dosa kita juga karena cintanya. Dan karena belas kasih dan cintanya yang meluap, Allah tidak pernah memperhitungkan segala salah dan dosa kita.
Dalam kisah Injil tertulis jelas, hutang seorang hamba adalah hutang dosa sangat banyak. Tetapi karena cinta dan belas kasih-Nya, Allah menghapuskan semua hutang dan dosanya. Allah tidak pernah memperhitungkan berapa banyak kesalahan dan dosa hamba pertama. Yang dikehendaki Allah adalah, kalau saya cinta, saya mencintaimu, saya berbelas kasih kepadamu, maka hal yang sama harus kamu lakukan kepada sesamamu. Maka logika berpikir Allah di sini lurus. Saya hanya bisa diampuni oleh Allah kalau saya terbuka dan tulus mengampuni sesama. Ini logika iman kita. Walaupun kita datang mengaku dosa di hadapan pastor dengan sikap jujur, tetapi pulang ke rumah tetap menyimpan dendam terhadap suami, terhadap istri, pengakuan itu enggak efektif. Karena apa? Saya hanya bisa diampuni di hadapan Allah dalam diri pastor kalau saya tulus dan terbuka mengampuni sesama saya. Pertanyaannya, mengapa sih sulit mengampuni? Saya tidak bisa mengampuni. Jawabannya sederhana. Orang yang sulit mengampuni adalah orang yang dalam hatinya tanpa cinta, hampa cinta, gersang cinta. Karena dalam cinta selalu ada pengampunan. Orang yang hampa cinta adalah orang yang tidak beriman. Ini jalan pikiran kedua. Orang yang tidak beriman adalah orang yang tidak memiliki Allah. Walaupun datang ke gereja berdoa kusut-kusut minta ampun. Sebab apa? Cinta bersumber dari iman. Cinta dan iman dinyatakan dalam tindakan belas kasih. Saya jujur dan tulus mengampuni sesama yang bersalah kepada saya. Ini 3 jalur pemikiran iman kita, penegasannya jelas. Maka marilah kita bertanya diri, apakah saya sungguh-sungguh tulus mengampuni sesama saya supaya saya diampuni oleh Allah? Syaratnya di situ. Bacaan Injil minggu lalu tegas mengatakan, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maka kuncinya apa? Keterbukaan karena cinta untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada saya. Sungguhkah saya beriman? Sungguhkah dalam hati saya ada cinta? Sungguhkah saya memiliki Allah? Jika 3 pertanyaan ini dijawab, saya memiliki iman, saya memiliki cinta, saya memiliki Allah, tunjukkanlah itu dalam kuasa batin saya untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada saya, terutama suami saya, istri saya, anak-anak saya, orang-orang yang berada di seputar kehidupan saya. Disinilah kekuatan iman gereja, disinilah inti iman gereja tentang Allah, panjang sabar, besar kasih setianya. Allah tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa kita, tetapi Allah memberikan syarat. Allah hanya mengampuni kita kalau kita sudah tulus dan terbuka mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Mari kita bertanya diri. Amin. Mari kita